Kan sampai seumur ini, karena tanpa nikmatnya, tanpa rahmatnya, ya kita nggak tahu. Terutama nikmat iman Islam yang telah Allah berikan pada kita semua. Mudah-mudahan umur kita selebihnya barokah. Lalu kedua, salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi seluruh umat, Nabi akhirul zaman, Nabi yang mulia, baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena dengan tuntunan risalah beliau, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Nah, salah satunya adalah tuntunan beliau kita bersilaturahmi. Maka hari ini kami berinisiasi mengundang beberapa warga di sekitar lingkungan wakaf Masjid Al-Amaliyah untuk bersilaturahmi. Lalu kedua, kami juga ingin memaparkan sebagai bentuk komunikasi kepada warga sekitar, dalam hal ini beberapa dari warga, mengenai Masjid Al-Amaliyah dan aset-aset wakaf Masjid Al-Amaliyah. Lalu ketiga, kami pun sedang dan terus akan berbenah diri untuk wakaf Masjid Al-Amaliyah. Dalam hal ini terkhusus batas-batas wakaf Masjid Al-Amaliyah. Selanjutnya mangga kepada Ketua Yayasan Pak Haji Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang kita rencanakan dari kemarin siang hingga malam untuk mengadakan pertemuan pada pagi hari ini jam 9 bisa terlaksana, kita sehat dan walafiat bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang sedang saat ini berada di masjid ini untuk bersilaturahim. Yang terhormat Bapak Sofian selaku aparat dari Polsek Bogor, Ciawi, bapak-bapak dan satu ibu satu-satunya yang ada di sini. Tidak saya sebutkan satu persatu nama, tidak termaksud untuk mengurangi rasa hormat kepada para pengurus yayasan. Juga tidak saya sebutkan satu-satu, nanti akan ditampilkan di layar. Terima kasih atas kehadirannya. Sesuai dengan agenda kita, yang kami rencanakan adalah kita mau memaparkan tentang salah satu program kerja dari Yayasan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Masjid Al-Amaliyah. Ya, programnya cukup banyak. Tapi ya salah satunya adalah inventarisasi aset-aset wakaf Masjid Al-Amaliyah. Nah, salah satu asetnya itu adalah berupa tanah dengan batas-batasnya. Aset-aset yang lain, benda-benda seperti ini juga sedang kita data juga nih. Kita punya berapa kipas angin, tapi ternyata tidak gampang juga mendata yang seperti itu, belinya kapan, dari mana, gitu kan. Nah, tapi kalau batas-batas, insya Allah cukup jelas. Nah, baik. Saya sedikit sampaikan, tujuan kita adalah pemaparan program kerja yayasan dalam hal inventarisasi aset-aset wakaf Masjid Al-Amaliyah, diantaranya tanah dengan batas-batasnya. Siapa yang menyampaikan? Saya sendiri sebagai ketua yayasan. Ya, saya juga tidak tahu, bukan saya ingin, tapi ya ada selagi semasa masih ada pakai juga selalu menunjuk saya. Ya, saya berprasangka baik saja bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kalau dia tidak mampu. Berarti Allah menganggap saya mampu untuk menjalankan tugas sebagai ketua yayasan.
walaupun dari sisi waktu kami terbatas karena semua pengurus ini rata-rata punya aktivitas masing-masing. Tapi alhamdulillah kami masih bisa bekerja. Ini kita laksanakan pertemuan ini di sini untuk pemaparan. Kemudian nanti untuk konkret situasinya di lapangan seperti apa, sama-sama kita akan ke lapangan. Ya, nah, kita akan fokuskan pembicaraan atau pertemuan kita membahas tentang rencana masjid untuk memastikan kembali patok-patok tanah wakaf, batasnya itu mana, gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari depan itu masih ada tuh sisi-sikunya sampai ke pos gardu listrik masih ada, sampai di depan Pak Haji Edi Helom almarhum masih ada, sampai ke rumahnya Pak Haji Iing almarhum masih ada. Tetapi yang ada kios berderet itu saya tidak melihat ada patoknya di mana. Bu Yosef masih ada. Di sini aja yang hilang. Maka kita akan fokus di sini. Dan sebetulnya mulai dari depan, ya kalau disebut itu patok nomor 17 sampai dengan patok 12 itu sebetulnya tidak ada masalah seharusnya, karena itu tidak berbatasan dengan tanah warga, tetapi berbatasan dengan tanah jalan yang merupakan jariah dari Bapak Acu bin Adi. Jadi kita tuh sebenarnya tidak berbatasan dengan punya Bu Titi, ya berbatasan dengan punya Pak Tono, itu tidak berbatasan Pak. Artinya kalau kami memanggil BPN untuk mengukur ulang itu tidak perlu meminta tanda tangan kecuali dengan Pak Haji Iing atau siapa pembelinya sekarang. Nah itu minta tanda tangan tuh, bener nggak batasnya nih di sini nih Pak Haji, Pak Usman sama, tapi yang sana tuh nggak ada tuh, nggak akan diminta tanda tangan. Di mana satu tanah berbatasan dengan jalan, dengan sungai itu tidak perlu minta tanda tangan. Tapi sebagai ikhtiram kami kepada warga itu maka kami ingin sampaikan juga, walaupun kita secara keagrariaan tidak ada kepentingan, tetapi sebagai sesama warga di sekitar masjid ya wayana barangkali Allah sudah menakdirkan supaya kita saling bersilaturahim gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah ini mungkin sedikit harus mengenal, barangkali masyarakat hanya tahunya Masjid Al-Amaliyah ini sejak tahun 2016 bulan Juni kita sudah berdiri badan hukum yang menaungi Masjid Al-Amaliyah ini, yaitu Yayasan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Masjid Al-Amaliyah. Dan yayasan ini dia langsung berfungsi sebagai nazir badan hukum. Ya, nanti kalau kita mau bahas tentang nazir di bab yang lain aja supaya kita panjang. Nah, salah satu program kerjanya adalah melakukan inventarisasi aset-aset wakaf. Di belakang dikuasai oleh berbagai orang. Di sana itu alhamdulillah sekarang kita sudah tertibkan. Di samping ini yang sudah kita bongkar warung di jalan itu, kita nggak tahu siapa yang punyanya. Itu sampai kita nggak tahu. Maksudnya, maksudnya. Padahal di atas tanah masjid kita tidak tahu siapa yang punya, gitu ya. Nah itu alhamdulillah sudah dibongkar, sudah diizinkan ya. Selain tidak memberikan manfaat bagi masjid, malah mudarat dengan wajah masjid jadi kumuh. Wajah masjid jadi kumuh tuh. Nyuci piring, nyuci apa itu, aduh sedih saya. Baunya Pak, gitu ya. Nah bayangkan kalau di depan rumah kita orang membuat tempat cucian piring, kira-kira gimana? Ini rumah Allah yang harusnya lebih bersih, lebih indah, lebih segalanya daripada rumah pribadi kita. Rumah Allah ini kita harus jaga. Tidak boleh terjadi sesuatu yang lebih buruk daripada tempat kita. Nah itulah yang menjadi beban moral bagi kami selaku pengurus masjid ini. Ya. Nah generasi pertama, siapa yang disebut generasi pertama? Adalah orang-orang yang masih sempat berinteraksi dengan almarhum Pak Haji Cecep dan sebagai nazir. Sekarang semuanya sudah tiada. Pak Abdullah Al-Wahdi sudah tidak ada. Pak Hidayat sudah tidak ada. Pak
Haji Edi Helong sudah tidak ada, Pak Haji Warnudin sudah tidak ada, Pak Haji Tatang atau Haji Tatang Raja sudah tidak ada. Tidak ada lagi nazir generasi pertama yang berinteraksi dengan pewakil. Ya. Nah, sehingga kami sebagai generasi kedua, kami sebut generasi kedua nih, ya, yang sekarang sedang diberikan amanah sebagai pengurus yayasan, kami berinisiatif menertibkan batas-batas tanah wakaf. Tujuannya apa? Supaya generasi berikutnya tidak lagi cek bahasa Sunda cibo menguruskan batas, lebih fokus ngurusin bagaimana manajemen masjid. Ini manajemen masjid sedang kita benahi, betulnya. Ya, nah itu diantaranya. Jadi kita akan fokus mengenai rencana tersebut. Nah, siapa saja pengurus yayasan itu? Ya, ini kami tampilkan di sini. Pengurus, ketuanya saya sendiri, kemudian sekretarisnya Pak Haji Aton, ini orangnya yang tadi pembukaan acara. Terus bendahara, semua orang mestinya tahu, Pak Haji Deden, ini orangnya, ya. Nah, mungkin ada yang tidak tahu ini ketua pengawas, tapi kayaknya tahu semua juga nih, karena dia sebagai ketua dewan, kemakmuran masjid, dan kepala desa. Kalau nggak tahu orang desa Ciawi kebangetan, ya, cuman mungkin tahu Nana, tapi namanya siapa sih lengkapnya? Ya. Kemudian anggotanya Haji Dedi Wahyudi, ini orangnya. Nih. Kemudian Haji Dr. Andus Haji Abdurrahman Munir, agak jarang ke sini, tapi beliau selalu memantau tiap komunikasi kami. Beliau bekerja di Basnas Kabupaten Bogor. Kemudian pembina itu Haji Samsujalan SH. Sebetulnya lebih lengkap lagi, ininya banyak panjang embel-embelnya, cuman yang tertulis di atas seperti ini. Siapa beliau? Mungkin kalau yang biasa berjamaah subuh hafal dengan beliau, Pak Samsujalan, Pak Jenderal, Pak Jenderal. Nah, beliau sebagai ketua pembina, anggotanya Pak Sumarna Herudin. Tadi mau ke sini, polisi, pensiunan polisi juga. Kemudian anggotanya lagi Haji Zainal Mustaqim, ini menantunya Pak Kiai Warnudin yang mengisi kajian setiap Jumat dan Ahad pada subuh. Nah, ini beliau tidak bisa hadir. Ini personil untuk pengurus yayasan. Nah, sebetulnya nazirnya sendiri, kan nazirnya badan hukum, tapi tetap ada orang di dalamnya. Ketuanya adalah almarhum Pak Kiai Warnudin. Nah, sekretarisnya saya, bendaharanya ini, anggotanya satu Pak Kiai Saiful Jufri juga sudah meninggal, dan satunya lagi Ustadz Zainal Mustaqim. Jadi ini nazir yang ditunjuk sebagai pengurus nazir badan hukumnya, dua orang sudah tidak ada, Pak Kiai dan dua-duanya Kiai lagi. Ya, nah itu sekedar penyampaian, tapi saya tidak cantumkan di sini. Nah, perlu kita pahami dasar-dasar undang-undang atau peraturan. Ini prinsip wakaf dalam syariat Islam itu al-waqfu la yuba wa la yurab wa la yabu. Artinya wakaf tidak boleh dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Itu menurut syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40 menyatakan bahwa benda wakaf tidak dapat dijadikan jaminan. Jadi percuma pegang sertifikat wakaf, tidak bisa dijaminkan ke bank. Itu ya. Tapi alhamdulillah semua pengurus ini tidak ada yang pegang sertifikat. Kami titipkan kepada yang berwenang untuk memegangnya, supaya tidak timbul fitnah. Dulu tuh rame, sertifikat wakaf dipegang si anu, kemudian dijaminkan ke bank, gitu kan? Padahal itu tidak bisa, karena belum mengetahui aturan ini. Tidak boleh disita, tidak ada orang yang bisa menyita harta wakaf, ya. Tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ada tindak pidananya juga. Kalau dengan sengaja dijual atau mewariskan atau menghibahkan atau melakukan pengalihan hak, itu pidana minimal 5 tahun penjara atau denda minimal 500 juta. Gitu ya. Nah, ini dari sisi hukum negara. Kalau dari sisi syariat Islam ya sederhana. Ulah jual,
ulah diwariskan, ulah dihibahkan. Jadi punten Pak, ini dengan keluarga wakil tidak ada lagi warisnya di sini. Ini waris bapak saya nggak ada. Ini sudah kembali ke hadrat sebagai milik Allah. Tapi manusia yang menjadi nazir itulah yang mengurusnya. Nah kami yang saat ini, gitu. Punten kalau kami ini dianggap galak, tetapi nggak apa-apa ya, memang bertugas ya. Itu terutama saya. Saya ini sebetulnya bukan galak Pak, Bu. Memang kayak ngomongnya kayak gini nih. Saya mohon maaf nih kalau ngomongnya kayak apa meledak-ledak itu bukan karena saya marah atau apa nih. Banyak Pak kadang-kadang orang gitu. Tapi ya suara saya begitulah. Kalau diam-diam ngomongnya juga nggak kedengeran. Terus saya jadi lupa apa yang udah omongin. Nah, ini kemarin alhamdulillah ya kita menemukan patok yang sudah terkubur. Sebetulnya patoknya itu ada, tapi mungkin yang membangun-bangun dulu motong Pak. Patok itu potong sehingga rata dengan tanah dan tertutup oleh peluran atau adukan. Itu patok kalau menurut saya itu patok nomor 14 ya atau nomor 15. Tapi menurut saya itu patok nomor 16. Yang saya lingkari warna merah itu dan ada petunjuknya. Nah, itu ditemukan kemarin oleh Pak Yana ketika beliau mau memasang fondasi cakar ayam untuk menggantikan itu. Nah, alhamdulillah ketemu itu. Nah, cuman sayangnya menurut Pak Tono harusnya jangan diangkat, dibiarkan di situ, undang dulu warga harusnya. Oke, saya juga ini. Tetapi setelah saya ke lapangan, saya melihat kondisinya yang digali itu sekitar 40 kali 40 karena ukuran dari fondasi cakar ayam itu kalau nggak salah berapa? 35 ya. Gitu. Jadi asal masuk itu. Jadi saya berkesimpulan nggak mungkin bekas coran cakar ayam ini fondasi yang dipotong itu berasal dari lubang yang lain. Tapi kalau seandainya udah diacak-acak itu, saya juga tidak bisa berargumen apa-apa, gitu ya. Gitu. Tapi ada yang menyaksikan Pak Amin yang tukang bekam sebelum itu dipindahkan Pak. Gitu, nah. Oleh sebab itu, bapak-bapak kita undang ke sini, ibu-ibu untuk walaupun ibunya 1, 2 kali nggak apa-apa ya. Nah, ini ya ditemukan di bawah permukaan tanah. Barangnya ini, kondisinya masih ada. Nanti kita lihat ke lapangan. Nah ini ya, ini berdasarkan sertifikat yang kami miliki, fotokopinya. Inilah patok-patoknya. Kita lanjut ya. Nah ini diperbesar. Nah ini kronologi yang kemarin tuh. Penemuan patok yang sudah dipotong besi sikunya dan berada di bawah permukaan tanah atau peluran. Patok ditemukan, tetapi sayang menurut Pak Tono, mengapa dicabut tanpa memberitahu dulu kepada warga? Warga di sini adalah maksudnya adalah warga yang berada di jalur tersebut, ya. Nah, selain yang kerja Pak Yana dan Pak Udin kemarin itu, yang melihat patok ditemukan adalah Pak Amin, tukang bekam. Tadi pagi saya konfirmasi juga benar, saya juga melihat itu posisinya. Nah, Pak Yana mengeluarkan patok yang ditemukan karena mau membuat lubang untuk fondasi lebih dalam. Jadi tidak bermaksud untuk memindahkan, gitu ya. Kemudian tidak mungkin, ini kesimpulan saya, tidak mungkin patok tersebut berasal dari galian fondasi tempat lain, karena yang digali cuma sekecil itu, ya, seperti itu. Karena ukuran cakar ayam itu lebih kurang, yang digali itu 40 kali 40, seperti itu ya. Nah kita lanjut. Nah ini yang di atas itu gambar saya ambil dari Google. Faktanya kita lihat di lapangan. Yang di bawahnya itu berdasarkan sertifikat. Nah, ini adalah patok nomor 18. Patok nomor 18. Kalau di peta adalah ini. Kita bisa lihat di lapangan jelas itu, ya. Nah, lanjut. Nah, besi patok nomor 15 dan nomor 16 ya, yang ini masih ada kan? Nah, ini ketemunya di sini nih. Nih. Ketemunya di situ. Jelas itu kan? Tidak ada masalah. Sebetulnya dari sini sampai ke sini tinggal garis tarik lurus kalau menurut peta ini. Tapi kita kan walaupun itu berbatasan dengan jalan, bukan berbatasan dengan warga, tapi kita tetap ada komunikasi kan? Makanya kita pending dulu pengerjaannya.
selain dan boga duitna. Tapi sebenarnya lebih kepada nggak punya uangnya. Ya, kita lanjut. Nah, kemarin yang ditemukan itu adalah di sini nih. Nah, kalau di lapangannya di sini. Yang gambar pertama tadi, di sini nih patoknya itu. Di depan warung Padang sini nih. Ini kan kosong nih, Pak. Yang ini yang udah dipelur sama Bapak rapikan itu. Ya, rapikan. rapikan. Nah, rapikan itu kan. Berantakan. Nah, kita harus cari ya patok nomor 15. Kalau menurut gambar ini kira-kira mundur sedikit nih ke situ. Cuman ini udah ketutup semua. Maka satu-satunya warung-warung itu harus dibongkar. Harus dibongkar. Tapi ini kami juga punya hati nurani. Itu kalau warung itu dibongkar, mereka belum punya tempat pindah, belum bisa pindah usaha kemana. Satu keluarga anaknya berapa, istrinya kayaknya satu sih. Ya, kami juga berpikir kalau kami mau sewenang-wenang istilahnya, enggak bongkar. Sampai si Yanto ya namanya yang terakhir. Ya, Mas Yanto. Itu Mas Yanto ketika Pak Darmawi menyerahkan di sini di bulan Desember ya, bulan Juni, kapan Anda sanggup pindah dari sini? Bukan kami memerintahkan. Kapan Anda sanggup pindah? Dia bilang minta waktu 3 bulan. Oke, 3 bulan ya. Silakan. Dia mencari, Pak. Jadi bukan kami yang menentukan. Cek yang terkurang naon sih pengurus masjid teh. Ini kudu bertambahan gitu ya. Orang lain juga ngapain, Pak? Susah-susah bongkar aja. Iya, kamu enak aja nomor bongkar aja. Yang diributin bukan Anda. Yang dicari siapa yang bertahan bongkar? Iskandar. Mana Iskandar? Mereka nggak tahu ininya, seluk-beluknya. Gitu. Sama ketika saya membongkar warungnya siapa dulu, Pak? Yang Pak Jenggot. Karena udah kosong, saya bongkar, Pak. Datang tuh. Selama ini kami nggak tahu kalau itu punya, bukan punyanya si Pak Jenggot itu. Dan dia tuh selalu berjamaah di sini, duduk bareng-bareng kalau ngiritan. Karena dibongkar, nongol. Gitu. Dan nyampe aja tuh ke dia. Berarti banyak tuh yang tahu sebetulnya warung itu punya siapa. Itu ya. Nah itu. Nah ini ya Pak. Jadi kendala kami adalah membongkar warung-warung ini. Pak Burma. Nah itu kita tinggal menunggu kesadaran. Kapan kira-kira mau dibongkar kalau tidak produktif lagi gitu kan? Tepat itu. Supaya kami bisa menemukan. Ya. Gitu. Makanya, udah bisa boleh ngomong gitu Pak? Belum Pak. Belum boleh. Makanya Pak Haji Makmur selain beliau punya tempat di situ, juga beliau sebetulnya orang yang ngerti sejarah. Karena saya yakin beliau ada interaksi dengan Pak Haji Cecep, cuman bukan sebagai nazir, gitu. Tapi pasti tahu sejarah. Gitu. Pak Junaidi pasti tahu, cuman karena bukan nazir ya udah terlalu berkepentingan. Nah, kami lanjutkan ya. Nah, ini tidak bisa kami temukan nih, patok 15, 14 dan 13 ini nih. Di 15, ini 14, ini 13. Kalau 12-nya ada di sini. Nih. Nah, di sini kayaknya di sini nih sekitaran yang batas warung itu ya. Karena bukan warung jadi dibongkar waktu itu. Nah, ini kita nggak tahu nih. Kami sebagai generasi kedua ini tidak tahu sejarah persisnya bagaimana. Itu kebijakan pengurus dulu itu kenapa bikin warung juga kami nggak tahu, gitu ya. Jadi kami perlu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngerti. Kalau saya tahu banget. Nah, makanya itu dihindarkan di sini. Nah, acuan kami dari yayasan ya dalam menertibkan batas-batas adalah sertifikat saja, tidak ada yang lain. Nah, target kami setidaknya dalam masa kepengurusan saya yang akan berakhir tahun 2026, kalau saya masih sampai umurnya, ya saya targetnya patok-patok batas yang riskan ini sudah selesai semua. Sudah. Masalah pagar, masalah apa, bukan urusan berikut, itu bukan urusan sekarang. Tapi itu urusan berikutnya. Karena saya minta pagar yang bagus juga, bendahara langsung meringis ya. Gitu. Sementara kita pembenahan banyak di sini. Nah, inilah yang kami sampaikan. Untuk itu sekali lagi saya tekankan, kita berdiskusi sekarang adalah untuk menentukan mencari mana patok batas yang dulu sudah dibuat, dan itu
cukup sulit karena saya yakin sudah ada berada di bawah permukaan. Kalau tidak dibuang, yang lebih repot lagi, kalau dipotong, dibuang pula, nggak ada jejak. Gitu. Barangkali dari saya cukup sekian. Selanjutnya kita boleh melakukan tanya jawab dan setelah itu kita akan kunjungan ke lapangan. Dan untuk ini Pak Hajiaton, saya kembalikan ke Pak Hajiaton sebagai moderator. Maka. Ya, sedikit pemaparan secara umum ya dari Yayasan Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Masjid Alam Aliyah, dalam hal ini sebagai nazir pengganti nazir perorangan. Jadi sedikit informasi bahwa sebenarnya nazir itu ada beberapa pilihan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf di pasal 7. Jadi nazir itu bisa berupa perorangan. Pasal 9, nazir bisa berupa perseorangan yang saat ini sudah pada wafat, bisa berupa organisasi, dan bisa berupa yayasan atau badan hukum seperti yang saat ini kami pilih. Dan itu pun tidak begitu saja kami memilih itu menjadi badan hukum, tapi karena saran dari beberapa alim ulama, guru, terutama dari nazir sebelumnya, dari almarhum almarhumullah Pak Kiai Haji Warnudin Allahu yarham. Beliau menyarankan agar ada penerus regenerasi yang menjaga penyelenggaraan masjid ini yang kedudukannya lebih kuat, tapi jangan dikuasai oleh satu orang saja. Beliau punya kekhawatiran begitu. Dan saat itu DKM mengusulkan yang terbaik adalah badan hukum, karena kalau badan hukum kan tidak satu orang terfokus untuk memberikan keputusan atau menguasai, tapi ada beberapa orang yang di situ harus bermusyawarah. Maka diputuskan menjadi badan hukum sebagai nazir pengganti. Itu pun setelah beliau wafat baru jadi. Yayasan berdiri 2016, beliau wafat tahun 2021 bulan Juni, maka nazir baru berlaku kepada yayasan. Makanya ada akta perubahannya sebagai nazir. Itu sekedar penjelasan. Lalu kembali lagi, walaupun kami generasi sekarang ini memang tidak mengetahui, tapi kami tetap berpegangan secara normatif. Artinya normatif adalah kami berpegangan kepada hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Undang-Undang Wakaf Nomor 40 Tahun 2004. Maka itulah yang kami harus lakukan, karena kami punya amanah di sana untuk menyelenggarakan wakaf ini dengan sebaik-baiknya. Jadi selanjutnya nanti yang kita tinjauan lapangan adalah kami hanya berdasarkan situ saja. Apapun nanti dari saksi, ya kami tetap akan kami dengarkan, tapi tetap kami akan merujuk ke sana, karena itulah yang final normatif itu. Nah, selanjutnya mangga ada Ya, barangkali ada yang mau bertanya. mangga dari warga untuk yang mau disampaikan, silahkan. Ya, Pak Burman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan tempat dan undangan semuanya. Yang mudah-mudahan ini menjadikan solusi buat kita semua. Karena saya atas nama pribadi sendiri, saya tidak mau menikmati atau artinya menjalankan hal-hal yang masih saya pakai, ya. Intinya begitu. Tapi secara historis, ya, saya tahu di zaman dulu ini. Jadi kan sebenarnya zaman dulu itu kan tadi kan nggak ada warung di daerah sini, Pak, ya. Cuma kan akhirnya dibikin salah satu. Ada mungkin salah satu dari Nadir juga bikin juga. Kebetulan nih siapa yang bapaknya siapa? Dayat. Nah, Pak Dayat kan bikin juga di sini kan. Mungkin misalnya Nadir ya kan, sebagai Nadir. Adang ya pada bikin kan. Ya artinya apa? Ya masyarakat ya kan, kalau mereka bikin kenapa kita kan, dan mereka diam-diam aja semua kan. Artinya kita nggak bisa menyalahkan juga mungkin ya, karena kita nggak tahu hukum ini seperti apa, karena mereka sendiri bikin gitu. Kebetulan saya nih yang warung ini bikin itu setelah semua pada bikin. Saya belum bikin waktu itu. Waktu itu saya dari Amar, orang itu Haji Dayat. Setelah saya bikin, daripada saya bikin sama orang depan tanah saya kehalangan kan.
nggak salah saya bikin juga di situ gitu loh kan ceritanya. Nah setelah itu kan akhirnya yang namanya patok itu kan kita nggak tahu nih sebenarnya nggak dipotong sih, nggak di apa nggak di ini, ada mungkin di bawah itu di bawah bangunan juga apa ya. Cuma ini kan sampai haji ini aja cuma buat pagar yang sini itu, kesana kan nggak ada nih. Tuh mulai haji siapa haji Helong atau Pak Sayang dulu ya, haji Helong ataupun ke yang haji Rusli ataupun ke mana kan nggak ada tuh Pak. Masih ada yang haji Helong. Masih ada. Ya. Maksud yang pagar yang besi. Ya, pagar yang besi masih ada. Besi siku. Oh, masih ada. Masih ada. Haji Makmur memang benar tuh kelihatan masih ada. Iya, kalau situ. Nah, yang sana kan saya nggak tahu nih sampai batas ini. Otomatis kan di belokan sana ada juga dong. Ada lagi di belakang juga ada. Ya maksudnya pas di belokan yang mana yang portal. Gadu ya, maksudnya itu juga. Paling udah nggak ada juga kan itu. Ada di belakang. Banyak ke aspal itu banyak. Sampai PAUD masih ada. Makmur, di belakang Makmur. Yang belok Masih sini ada ya. di sini ya. Yang di depan Pak Airil yang tidak ada. Airil. Oh, itu, Ada. cuma itu aja yang ada. Ya intinya Pak, pada dasarnya saya setuju aja Pak. Kalau emang sekarang Bapak sebagai dari yayasan gitu untuk bisa membersihkan, saya setuju banget. Artinya emang buat keindahan nggak kumuh juga. Dari dulu saya setuju dari dulu. Sebelum ada warung saya setuju bersih gitu. Cuma kan yang jadi masalahnya orang kok yang bikin di sini, bikin akhirnya diemin gitu Pak. Yang bikinnya pengurus sendiri. Nah itu maksud saya. Ada yang dijual Kenapa? sendiri. Saya dibikin itu karena apa? Karena depan tanah saya. Kalau saya bikin yang bikin orang, saya cuma merasa kealang kan. Iya. Jadi diribut malah kan. Akhirnya saya bikin lah jualan situ dan aman gitu kan. Tapi kalau saat Bapak membersihkan itu saya setuju. Cuma jangan sampai ada indikasi Pak. Otomatis apa? Berarti kan Bapak sampai ke sana harus bersih dong. Sampai ke ujungnya. Apa? Cepat, ke sana harus bersih. Dan itu harus dinyatakan ke Amalia dan dikat semua sampai ke ujung sana. Itu saya setuju banget. Artinya itu sana Amalia kan benar-benar benar-benar amanah. Apa haknya Amalia, haknya rakyat Tidak pilih kasih, Nah, Pak. tidak pilih. Itu saya setuju Pak. Dan saya itu yang saya mau dari dulu Pak. Sangat mau saya itu. Saya dukung Pak untuk hal itu. Cuma tolong untuk masalah keadilan, masalah bangunan semua kita adil semua. Sampai ke perumahan sana pun mana haknya buat bangunan sana buat Amalia. Harus ada tandanya Pak. Kita setuju Pak. Artinya disitu kan Bapak juga harus ini loh haknya penduduk Amalia, ini haknya Amalia nih. Nggak usah diganggu batasnya ini. Itu aja sih pikiran saya Pak. Kalau masalah kalau kita Bapak ngerubin saya setuju. Lu habisin semua sampai yang bukan haknya habisin semua. Itu Kasih Pak. kesempatan lah 2 bulan 3 bulan. Nanti kalau kamu kemana seperti Ya, apa baru ayo kita dukung. Saya dukung banget Pak dari dulu Tidak sama bisa ini kasihan ini Dukung. tidak nggak bisa. Itu kan seperti contohnya Pak Haji Darmawi. Pak Haji Darmawi itu kan yang jualan ini kita batas waktu kan Ya. sekian bulan cari-cari dulu gitu ya. Yang Boleh penting dikasih aja kasih dulu waktu. gitu loh Pak. Nah, Bongkar satu ya bongkar semua. Betul Jadi kan? mungkin saya yang menyampaikan ya. apa itu untuk yang loli sendiri sebenarnya saya beli dari Amar tuh. Itu kan dari Nadir juga Pak Haji Daya. Dari jual saya beli, saya beli Amar itu. Cuma kalau yang warung ini emang saya ngebangun, cuma saya takutnya ditempatin orang, saya terkalangan gitu loh. Gitu. Jadi mungkin bisa saya sampaikan Pak ya. Di sana memang dulu Pak Kegiatan ini. Ya. itu ya. Masalah kan sekarang Ya. itu udah kita panggil dan itu udah siap kalau kami mau bongkar dia udah siap. Cuma dorongan kami adalah dari sisi kemanusiaannya daripada dibongkar kami juga belum bisa memanfaatkan ya dia juga jadi dalam pekerjaan selagi tidak menimbulkan maksiat selagi tidak merugikan kita belum punya dana ya udah nggak apa-apa. Tapi begitu masjid punya dana misalnya tiba-tiba Pak Pura ini Pak Is buat yayasan 500 juta buat sana langsung kita bongkar ya, dan dia udah siap. Nah kemudian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui juga itu yang rumah ditempati oleh keluarga almarhum Ustaz Lukman itu sudah kita minta untuk keluar tapi dia nggak mau keluar malah minta ganti rugi segala macam. Ya udah nanti yang ngurusin Sudah BWI aja. puluhan tahun Betul dan kan? sampai situ nggak bersyukur. Terus masalahnya ini Pak penggunaan jalan. Menurut undang-undang itu tidak boleh digunakan oleh keluarga untuk kepentingan pribadi menurut itu. Tapi kami Pak Herman sendiri tahu waktu itu saya sampai menyatakan saya tidak akan mengurusnya lagi karena ini sudah bukan di wilayah pekerjaan saya. Ini di wilayah yang berwenang. Siapa yang berwenang? BWI. Jadi kita serahkan ke BWI untuk mengurus. Kita sudah serahkan itu kepada Bapak. Ya. Jadi kami juga nggak mau ribut sama warga.
Saya nggak mau ribut sama Bu Titi. Oh jangan. Saya nggak mau ribut dengan almarhum istrinya, almarhum Ustaz Lukman. Tiap hari bisa ketemu. Saya nggak mau ribut sama Pak Tono. Tapi kesannya kami nggak tegas, kesannya gitu. Nah, kenapa ya itu tadi? Kami juga nanti, mohon maaf aja nih, nggak ada ya perwakilan dari Pak Haji Usman. Itu kalau menurut peta, dia bangunannya itu di atas tanah wakaf. Gitu. Nanti kalau ini kan kena semua itu. Cuman kita yang nggak tahu tuh nanti dengan Pak Haji Rusli. Kenapa itu nomor sampai batas mana? Nah ini kan perlu kebijaksanaan, kearifan dari pengurus. Jangan mentang-mentang jadi pengurus, sok kuasa gitu. Nah itu aja Pak. Terima kasih Pak Burma atas ininya. Dan udah berarti Bapak udah memahami sekali program kita ini. Bukan sekonyong-nyong besok Pak bongkar, ya seperti itu juga, gitu kan? Tapi setidaknya yang situ udah tahu. Kami juga memikirkan barangkali yang punya kios itu kayak Pak Mail mau pindah kemana, dia belum punya ini. Kan itu, ya itulah Pak. Orang-orang kadang mengatakan seperti kami nggak tegas, gitu kan? Pak Darmawi ditelepon, nanti ya sudahlah, dia juga lagi kesusahan. Datang ke sini masih minta waktu juga. Karena si Yanto kontraknya sampai bulan apa gitu. Setelah habis juga si Yantonya juga minta lagi. Ya udah kamu maunya sampai kapan? Jangan sampai kami terkesannya kami yang menzolimin Anda harus pindah. Nah kan beritanya bisa begitu. Itu diusir sama pengurus masjid, itu dibongkarin di situ, dibongkarin sama pengurus masjid. Kan berita di luar itu seperti itu. Tapi kalau dibongkar untuk demi kebagusan situasi ya lebih. Iya, tapi kan orang nggak melihat ke sananya Bu. Siapa yang bongkar? Pengurus masjid. Dipakai kayak gitu, pelit-pelit nama tanah wakaf bahasanya. Apalagi itu Pak Karta itu yang jualan gorengan itu. Jawaban dia apa kalau ditegur? Ini tanah Allah katanya. Kalau saya mau gelo-geloan, saya makanin aja tuh cirengnya. Saya bilang lagi ini punya Allah, bukan punya kamu. Tapi kan sama gilanya berarti. Gitu kan. Nah kami juga ya seperti ini. Bukan untuk dilawan dengan caranya dia gitu ya, biarin aja lah seperti ininya. Suatu saat mudah-mudahan akan dapat hidayah kayak pedagang-pedagang di sini. Itu kan bapak-bapak tahu sendiri tuh, pedagang yang di pinggir jalan sini dulu. Dari depan masjid pintu ini sampai ujung sana muter tuh, penuh sama gerobak. Tapi alhamdulillah mereka sekarang naik ke atas, rapi. Kan bapak-bapak juga, nah, itu juga kan nanti kita pasangi trotoar. Kemarin saya berjalan sama Ahmad dari sentra Muamalah mau ke tempat lokasi itu, motor ngebut hampir kena tabrak. Iya, hampir itu nabrak. Makanya kita perlu trotoar supaya orang berjalan. Nah, nanti kita tanamin lagi pohon-pohonan supaya teduh juga. Gitu. Nah itu rencana kami panjang. Tapi hari ini kita mau mendiskusikan tentang rencana pemasangan atau pencarian kembali patok-patok. Jangan dibongkar, tapi nanti dibangun lagi. Iya, Lain itu ceritanya. saya Pak. Makanya saya minta program seperti apa Bapak programnya setelah dibongkar Bapak bangun untuk diusaha. Berarti apa di wisata apa untuk jadi usaha lagi atau gimana gitu Pak? Sampai saat ini kita belum pernah punya rencana apa-apa. Tongkronong kita Pak, ngurusin naikin gaji marbot aja kita masih pusing. Ya, kita nggak tahu kalau investor masuk kan aku bisa aja kan. Ya pasti kalau misalnya kita dibangun lagi. Dari pengurus saya belum pernah ada yang masuk dari luar dana. Karena emang belum dipublis apa gimana? Pokoknya belum ada aja, cuma baru satu kali. Pemerintah tahun 2016 menurut saya ya, gue bikin itu cuma 30 juta dari itu sampai sekarang belum pernah ada dari mana-mana gitu yang donatur lah. Iya tadi sih saya nih bersepakat itu terutama dari itu ya, yang dari siapa Pak Maman nih, Wing, sampai ke sana bersepakat kalau bisa saya meminta di kami semua nih Pak, meminta area masuk ke dalam yang jalan itu. Jadi ke soalnya kita nggak usah dari sana pergi situ Pak. Masa 2 meter mobil saya masuk ke situ Pak. Nanti maksud saya Pak. dari mana? Dari pas rumah dia Cimaman nih atau dari Maing bisa masuk ke sini, jadi bisa bawa mobil bisa keluar ke sana. Nanti kita bisa muter gitu jalannya Pak. Dulunya di mana? Dulu di sana nanti depan. Coba kita masuk ke sini ya, ya, mungkin sesuai putaran. Minta yang Sesuai putaran dari yang ada gaji Maman mobil situ. Jadi kita masuk ke situ. Saya tidak bisa memutuskan Pak. Iya, saya cuma ya memohon. Kalau yang lain bisa kenapa kita enggak gitu Pak? Itu kan perumahan banyak di sana, masih bisa masuk mobil banyak, perumahan banyak gitu loh Pak. Permohonan warga boleh-boleh saja, hanya saja begini Pak, karena kami sudah melakukan pembenahan secara administrasi
Bapak boleh saja mengajukan secara tertulis surat ke yayasan. Oh iya, kalau memang Ah. seperti itu mungkin kita akan ajukan seperti itu. Sekarang ini kita terima tulisan tapi kita nggak bisa mencatat karena tidak ada tertulis. Maksudnya maksud saya tadinya Tapi kalau Itu nanti kita ada depan- kajian lagi. Tapi kalau depan rumah kita ya Pak, kita tujuannya mau ke masjid, terus tidak dikasih jalan itu nggak mungkin banget kan? Ya, makanya nanti akan kita kaji kembali. Ya, Permohonan kita itu, jadi seperti kita ini, ada seperti permohonan apa masuk. saja, terus Iya. seperti itu. Pertama gini, saat ini adalah kita fokus mengenai batas itu dulu, karena itu yang paling penting kalau buat masjid di lockdown. Lalu kalau ada keinginan warga ingin kita akses masjid, mangga, siapa boleh ajukan saja secara tertulis resmi, nanti akan kami jawab. Kita kaji, kami jawab. Memutuskan hal itu. Kalau itu kami masih sebagai pengurus. Siapa tahu itu baru terjadinya di pengurus berikutnya. Jadi biar ada rekornya, kenapa ada rekornya? Maksudnya gini, biar ada juga kepastian hukum. Jangan sampai nanti ada pengurus juga semena-mena juga. Kita nggak mau kayak gitu. Kalau ada rekornya kan bisa ini loh. tapi kalau contoh soal sudah ada kan Pak Ya. untuk contoh soal. Jadi gini, Pak, sekedar penjelasan. Kita akses Mas Budi nih, Hmm. udah di asal udah gede, udah enak, perumahan udah enak semua sana kan. Kenapa kita cuma ke situ aja dulu satu mobil nggak bisa gitu loh Pak, maksudnya. Ya makanya kan nanti akan kita kaji kembali. Kalau ini sekarang kita fokus di batas itu. Artinya biar kita bersih nggak apa-apa depan Nah, rumah kita nggak usah. jadi yang lewat. Bapak pertanyakan masalah pembenahan secara keseluruhan kios, kami sudah melakukan itu sejak tahun 2022. Kami melakukan pemberian surat pemberitahuan. Yang punya kios kayaknya pada terima semua. Nggak ada. Termasuk. Di sini nggak ada yang. Nggak, Saya bukan pernah warga, yang ketemu punya juga kios. dulu, ada pertemuan dengan Yang Pak. punya kios. Nggak punya. Yang punya kios di Yang situ. punya kios Bapak sama punya? nama-nama Itu dia. Saya pernah ada sama pertemuan di sini dulu masalah Nggak ini. punya. Enggak, makanya bisa kami bilang ini yang punya kios, kami sudah berikan surat pemberitahuan. Bapak punya kios pasti terima harusnya. Saya nggak ada. Nggak ada. Berarti harus Saya ditanya sama yang jaganya. Iya. Udah, nggak ada. Pasti Karena harusnya terima. Yang terima itu bapaknya, cuma nggak disampaikan sama siapa kita. itu? Oh. Nah, itu harusnya terima. Karena mulai Desember 2022 kita kasih pemberitahuan bahwa kami akan ada program pembenahan aset-aset wakaf. Dan itu yang baru dieksekusi awal tahun ini, yaitu yang jajaran Mang Agun ya sama Bu Cianjur. Itu dulu setahun kita kasih tahu. Memang harus ada ketegasan sih Pak. Setahun kita kasih tahu, baru kita mulai. Makanya ketika ada yang bilang, oh ini mendadak, oh enggak, udah setahun. Yang mendadak ternyata baru pindahan dari sana ke sudah dari Jadi program saya cuma program untuk inventarisasi dan Lalu- batas tanah Pak ya. Iya. Itu salah Ini satu. ada Saat ini ya. untuk pengurus, sudah ada beberapa pengurus yang sudah menyerahkan ini berita acara. Andi RT, Pak Andi sudah, Ustaz Dedi sudah. Mereka yang punya memang itu. dia. Ya, ini udah diserah terimakan. Dan ini sekarang tinggal kita menunggu yang menyewanya. Kapan mau siap pindahnya. Jadi gak sembarangan kita membongkar seperti yang punya Haji Darmawi. Ini Haji Darmawi lebih dulu awal malah beliau tanda tangan berita acara serah terima kios. Lalu sebelahnya yang punya Ustaz Dedi juga sudah, beliau sudah secara Yang jelas saya tujuan saya Sudah menyerahkan. Bapak undang untuk ke Amalia ini. Maka. Ya, kemarin karena saya pengajuan cuma jalan aja, itu aja yang tujuan dan membuat sudah dibongkar itu tidak ada membangun kios lagi untuk taman. Dengan adanya taman itu pasti dong kita nggak mungkin nggak dikasih jalan untuk menuju ke ibadah ke masjid kan begitu. Itu aja saya yang diminta. Iya, Tapi iya. kalau dasarnya kita sudah diundang terus harus pengajuan lagi, ya ceritanya kan Ya. jadi nambah Makanya lagi. sebetulnya saya sudah kasih tahu juga, kita batasi diskusi kita bahwa kita akan menyampaikan bahwa masjid ini melalui yayasan ini kita mau menertibkan kembali batas-batas tanah wakaf. Pekerjaan selanjutnya mau diapain itu nanti. Kalau kita diskusi ini sampai sore kita nggak selesai. Apalagi dibawa sampai ke di sana punya jalan. Kalau mau begitu berarti tutup jalan itu, ya kan? Tutup. Termasuk saya juga nggak bisa lewat. Kembalikan seperti semula. Nah, siapa juga yang membuka itu dulu? Nah itu. Jadi panjang Pak. Panjang. Nah, makanya saya bilang kita fokus hari ini mengenai batas-batas tanah wakaf. Di Mungkin- mana batas-batasnya mungkin itu yang berada punya- kemungkinan di dalam kios-kios itu. Iya. Bagaimana solusinya? Ya berita baiknya berarti harus dibongkar kiosnya. Cuma kami ini bukan raja tega. Kami hanya menunggu kesadaran. Monggo. Kalau misalnya lagi aktif, yang penting udah ditemukan di dalamnya masih mau jualan, mau dibongkar juga buat apa misalnya kan? Makanya, misalnya Bapak misalnya
tahu posisi pondasinya, posisi patoknya ada di sini, di dalamnya Pak Amal itu jual itu. Udah di sini, kita taruh aja di situ. Bapak terutin aja terus. Kami juga mau bongkar, uang juga nggak ada. Sadin terus terang aja. Pemasukan masjid ini Pak, nah saya jadi bongkar yang lain juga. Dari keropak itu tidak akan lebih dari 15 juta sebulan. Yang harus dibayar berapa Pak Haji? 23 juta sebulan. Dari mana uangnya? Kalau pendapatan dari warung, Kalau nggak ada warung itu udah nggak ada uang kita. Makanya kami berusaha mana sumber-sumber pendapatan. Kami ini kan kalau nggak ada kios itu baru beberapa tahun ini Bu. Itu yang punyanya ada mantan lurah mantan anu lah. Disuruh bongkar, nggak mau. Setelah dibongkar kan kok kami nggak dikasih tahu. Itu setelah dibongkar, klaimnya gitu. Kita nggak pernah disuratin. Sampai email-emailan dengan saya. Bagaimana ceritanya? Anda bisa mendapatkan uang dari yang menyewa, tapi Anda tidak mendapatkan surat yang kami titipkan kepada penyewa. Siapa yang salah? Penyewa tidak menyampaikan, atau Anda memang tidak mau terima? Kok uangnya bisa terima, suratnya nggak terima? Aneh kan? Akhirnya dia nyerah sendiri, karena kita udah ngasih tahu bukti-bukti ada. Gitu. Seperti itu. Aman, suara saya tensinya agak naik, udah marah ya. Cuma Pak Haji Turman mungkin jadi mobil masuk dari sana bisa keluar lewat sini. Jadi gini kan ini aturannya putar kan, Pak Haji, putar ke sana nih, putar ke sana gini. Nah maksud saya kita bisa masuk sih langsung Pak Haji. Nanti kita keluar ke sana lurus. Jadi maksudnya dari masuk sana juga bisa keluar lewat sini gitu. Iya, jadi keluar. Bisa enggak? Kita cuma Bisa di satu arah, bisa. satu arah. Itu arah, Tetap satu arah yang Ini satu arah Pak Haji. Jalan ada jalan gitu. Jadi kita dari sini masuk keluar ke sana. Biar yang masuk lagi ke lewat sana putar juga Pak Haji. Mungkin perlu saya sampaikan ya, satu sebetulnya amanah yang berat untuk kami, karena Pak Kiai itu sebelum meninggal, Pak Musa bilang ke saya, namun ayah Ajis, kita susukan atau buat pindahkan ke batas tanah. Pesan itu, artinya apa? Itu harus dikerok sesuai batas tanah, pindah buat itu ke sana. Dari tebing nanti Pak. Iya, itu amanah beliau kepada kami. Kenapa? Ya. Karena kalau sudah Nah, itu iya, tidak iya, mungkin iya. ada paciwe deh katanya. Jadi seperti batas alam, walaupun batas alam itu buatan. Nah itu amanah beliau. Jadi gorong-gorongnya lebar ya. Geser, jalan itu jadi lebih lebar itu. Iya. Mau jadi jalan kek, mau jadi taman atau mau jadi apa? Maksud beliau adalah supaya tidak lagi ribut masalah batas. Karena kod itulah jadi batas. Gitu. Cuma kami hitung ketika itu sama Pak Haji Nana, sama Pak Haji Depem, itu kami tanyakan kepada pemborong, kira-kira berapa Pak biayanya? Benar nggak berapa dulu bilangnya? 80 jutaan kalau nggak salah. 80 juta Mas, enggak. Bapak bagi masjid mah, kecuali ada yang mau biayai. Jadi kami sampaikan Pak Kiai punten ini terlalu mahal biayanya nggak kuat. Kita kalau diumpahkan dengan orang berapa lama berantakannya, pakai beko, ya biayanya mahal. Gitu, ceritanya gitu Pak. Kalau nyambung itu tadi, ini saya nyambung keinginan Bapak tadi dihubungkan dengan amanah dari Pak Kiai gitu kan. Amanah dia begitu tuh. Itu juga kita bikin gapura di depan itu sebagai pembatas. Betulnya. Di belakang juga kita bikin tuh. Ya dekat Cempaka 58 ya. Kita bikin juga itu. Itu bukan sekedar ini, itu supaya tahu ini batas tanah wakaf masjid gitu. Jadi orang di belakang itu baca, lu lewat jangan sesuka-sukanya dong. Kita udah bikin aturan putar situ dia main selonong aja. Ketika dari sini juga turun, mobil susah. Iya. Itu siapa yang membuat? Bukan warga sini Pak. Yang kosan yang punya rumah yang dulu tanahnya Pak Aulia. Itu kita kadang-kadang jengkel juga, gitu ya. Kok ngikutin lah putar ke situ? Ya karena nggak tegas aja kalau sampai dipatok sih nggak akan. Iya, makanya kalau dipotong udah nggak ada yang berani di sini. sebetulnya itu kita mau sekat Pak. Cuma sekali lagi Pak Titi. Ya cuma buat bersih aja itu masa itu Pak. Kalau nggak Udah, pakai Pak. yang kon aja kan Udah bisa. berapa kali Pak kita ini kan? Karena nggak ada yang tegas aja menurut saya Pak. Itu dia Pak. Ya, kalau emang bapak nggak tahu bisa siapa? Dulu masa yang nggak ada yang ngomong. Kita punya satpam juga di situ. Ya alhamdulillah lah ada mendingan ya. Jadi sabar aja Pak.
semua ada proses lah. Ya kalau Oke, yang ada lagi nanti yang lain? dibikin semua dari sana ya nggak apa-apa dibongkar lagi. Kalau misalnya nanti nih kita beresin warung semua nih, ada jalan ke sana nih. Misalnya ada perubahan ya nggak apa-apa, bongkar lagi. Yang pasti, ya yang pasti walaupun istilah kita secara agraria tidak ada urusan, tapi secara kewargaan ya kita harus komunikasi seperti itu. Ya beranggapan bahwa di depan ada jalan kenapa kok muter gitu katanya. Jadi siapa lagi nih, ada masukan Pak Tono? Kalau saya gini Pak, ada sedikit masukan lah ya. Jadi kalau sekarang ini kan baru patok-patok ya. Ya. Benarnya kedepannya kan nanti dipakai tuh. Kelola Pak. Iya. Pakar atau gimana tergantung pengurus dan diskusinya gimana. Ya, Maksud silakan. saya gini, seandainya itu kalau misalnya pagar itu dari Telaris lebih bagus Pak kesannya Pak. Jadi kesan kemacetan ke warga ini. Iya. Yang pada yang depan itu udah itu bagus Pak, cantik itu. Bu, yang di depan putih itu bukan kami yang bikin, Bu. Gak tahu saya timur jalannya dari mana. Kita juga gak tahu siapa yang bikin itu. Gak tahu udah ada aja, tapi belum selesai, cuma potong situ. Ini pun rusak nih. Ngapa-ngapa nih? Ini bendahara udah mulai geluh nih. Lulus di sana. Ini mungkin di stop dulu nih yang ngecek, gitu kan? Iya Pak. Ya. Sana Ya, hati. soalnya Ini ada kalau- usulan. Maaf aja nih Pak, kalau Ya. tembok kelihatannya gimana gitu loh Pak. Ya. Banyak yang kecil di situ. Ya. Ah. Iya. Ya lagi pula kan bisa Banyak memberikan peluang yang pakai usaha di situ harus kelihatan itu aja. Kalau Bapak sendiri kan di sini Iya. kasihannya orang usaha ini. Ya kami pun benar-benar diusahakan seperti itu maksud saya. Biarlah kita nggak menggunakan tanah Pak, ya. Lingkungan masjid Cuma kita itu harus usaha di sini, ada penghasilan. tanah kita sendiri kelihatan buat usaha itu aja. Bisa usaha di rumah sendiri juga. Nah, Ya. gitu. Nah, itu juga boleh begitu. Jadi di luar semua kan, di Amalia juga udah bisa. Dari Pak Tono masukannya, ya kami juga pengennya indah gitu kan. Kalau mohon maaf aja nih, kalau tembok yang sudah pagar itu terpasang dari Apple ya mohon maaf. Kalau mau Ya, dibongkar mau nanti diganti misalnya sama ini- tembok yang sama jeruji yang bagus, monggo ya Pak Haji ya. Ya itu maksud saya, Tapi kalau misalnya izin cuma nih. diskusi dulu dengan yang lain, Ah. gitu. Ntar kena saya, udah ngomong sama Iskandar. Permasalahannya Pak, ini saya buka sedikit ini. Kami ini pusingnya Pak. Nanti ada orang ngomong ke Pak Haji Nana. Habis itu dia datang ke saya, Pak, gini nih. Saya udah ngomong dengan Pak Haji Nana. Seolah-olah Pak Haji Nana sudah menyetujui, tinggal saya. Gitu selalu Pak begitu. Nah sekarang mau informasi apa? Silakan datang ke pos. Apa kata pos? Nggak ada Pak. Ya sudah, kamu datang ke saya juga tetap nggak ada. Gitu. Pusing Pak kalau nggak ini pusing juga nih. Jadi Pak Haji Deden ininya merengek-rengeknya. Terus bilang sudah ngobrol sama Pak Haji Iskandar, sudah ngobrol sama Pak Haji Nana, sudah ke pos. Terus saya buat pos apa? Nggak ada Pak. Ya udah. Kalau saya bukan jadi ada, emang saya bisa surat yang tidak ada jadi ada. Nah alhamdulillah Pak, kami agak tenang. Antrian yang mau jualan di situ 50 sudah terantrian. Iya, 50. Silakan. Siapa aja boleh mau mendaftar. Masuk dalam antrian. Sudah ditutup. Sudah tutup sekarang. Kasihan. Gitu. Jadi gitu Tapi Pak. kasih harapan baru Terus sudah Pak, ditutup. nggak sesederhana kelihatan Pak ngurusin masjid ini kalau Kalau mau. saya sudah minta untuk warung BP, tapi bila mana memang ada jalan, ada apa, rumahku sendiri kan bisa mungkin jualan kopi kek. Iya, Bangga, silahkan itu Tapi tadi dengan kan syarat paling tidak kelihatan lah Ya, dari ya. jalan. Nah, itu kan tadi permohonan dari Pak Tono. Maka silakan Pak Tono Seperti buat surat misalnya saja. RC gitu kan. Ajukan saja. Maksudnya tidak pagar. Tolong pagar diganti dengan besi teralis agar lebih indah Ya. dilihatnya dan juga untuk kenyamanan dan Tidak keamanan kecil, tangga. sekolah di situ. Silakan saja buat surat itu. Ya. Nanti taruh atau disimpan atau diserahkan ke pos. Nanti akan Tinggal kami bahas. baca. Ya. Kalau bahas, lisan kita kaji. nggak dilanjuti Pak, Bu. Kalau lisan, Bapak mau Tulis, ya. berusaha dengan saya, nggak ada tindak lanjut Pak. Makanya diundang ke sini. Kita kan udah berapa kali ngobrol situ. Nggak ada apa-apa tuh, nggak ada arti Pak. Tapi ini kita semua Ya, yang makanya baru Bapak ini. sampaikan di sini Pak. Maka Ya. silakan nanti ditulis Oh, jadi saja. harus Tulis saja. tertulis ya, Pak? Harus Iya. biar ada rekodnya. Supaya ini Bu, maksudnya jangan Pak Haji Deden yang disalahkan. Oh, iya. Gitu Nggak kan, boleh kalau ada tulis gimana nih ada pengajuan dari Bu Titi ini, setuju apa enggak? Ayo kita kaji sama-sama. Setuju? Ayo, kalau nggak setuju, ya udah alasannya sampaikan. Jadi tidak Kayak ada Pak Jenar masing-masing almarhum berbeda. juga, Pak, beliau mengajukan mau buka Indomaret di sini.
Kami jawab tidak bisa. Itu anaknya wakil. Iya, maintenance. Dengan alasan Bukan untuk area supermarket di sini. Dia ditanya di sebelah situ. Kami kasih, mangga di sana. Di atas Cikirai yang sudah ada itu. Mangga di sana. sudah dicari itu ya. Iya, nggak mau. Ya sudah kalau nggak mau. Sini nggak bisa. Karena Indomaret kalau di sini bagus, parkirnya luas. Gitu Pak, Bu ceritanya. Itu anaknya Wakib nih, Bapak dengar ya. Anaknya Wakib Menjenar. Ya kami dengan bijak karena disampaikan tertulis. Yang disuruh juga kalau nggak salah Pak Amar juga ya waktu masih hidup. Ya kami jawab. Cuman silakan sampaikan tertulis. Kalau sampaikan lisan kami nggak bisa proses. Gitu. Itu Pak, bukan kami prosedural kok ribet. Masih pada itu Iya, boleh. saya ribet. Iya, ribet katanya itu. Tapi bagi kami keamanan. Jadi ada bukti. Ada bukti gitu. Termasuk juga adanya Pak Tono. Siapa yang rambut panjangnya itu? Saya lagi di Cipanas ditelepon berbusa-busa dia. Iya Bu, saya dengar semua yang sudah disampaikan, tetapi Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Pendek. Oh, anak Bu Yeni. anaknya Bu Yeni. Ponakan. Oh, keponakan. Yang mana berarti ponakan Bapak? Ayo mana? Ayo bulat tuh. Kan protes karena itu yang bekas warung segitiga di beton. Berbusa-busa. Saya bilang kalau mau protes itu sampaikan aja tertulis. Yang sudah disampaikan saya dengar, tapi saya tidak lanjutin ya. Karena saya tidak bisa mengarang cerita. Apa buktinya kalau ibu sudah menyampaikan keberatan? Buktinya hanya bisa kalau tertulis. Tapi nggak datang kata ya sudah. Saya nggak berhak untuk melanjutkan, gitu Pak. Jadi ini juga ya bagi kami juga mungkin bapak-bapak juga nanti kalau jadi pengurus akan berlaku gitu juga. Ribet Pak kalau semua lisan kita tanggapi, wah seliburan informasi. Oke, ada lagi Pak Sofyan, barangkali ada yang bisa diberikan wejangan ke kami. Maksudnya sebagai saksi. Oh, saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul bisa di MC. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi biasa. Beserta bendahara, beserta sekretarisnya, dan beserta katanya, selamat Bapak Ibu. Lingkungan Masjid Amalia luar biasa Pak. Saya baru hari ini juga, maksudnya antara Bapak dengan saya Pak ya, ketemu juga barangkali Pak ya, tapi ada yang sudah lihat orang juga. Intinya kan mungkin kita sama-sama namanya bicara masjid itu perkembangan Amalia Bapak Ibu juga bisa melihat sekarang tuh ya begitu signifikan dari perkembangan pembangunannya, perkembangan penertibannya. Saya tugas di sini 2005, jadi saya melihat perkembangan Amalia ini sekarang ya, seperti dari penataan Panjang. Dulu itu mohon maaf Pak Bu ya, dari kami pun juga punya tugas yang susah di sana. Malah banyak yang nongkrong, akhirnya ada juga yang beberapa tindakan yang kurang berkenan lah gitu ya. Ya emang di sini perkembangannya bagus gitu ya. Tapi di lingkungan bagus ini juga ternyata ada juga yang memanfaatkan kebagusannya gitu kan. Di depan rumah saya Pak, bukan anak-anak yang duduk di kelentang Nah itu, kami juga kemarin beberapa pernah juga melakukan razia ya, misalnya ke beberapa terakan lah di depan masjid persis. Ada orang yang kasarnya yang mohon maaf melakukan hal yang kurang pantas. Kalau bahasa sekarang itu orang jualan di aplikasi dulu, aplikasi hijau lah, chat lah, dan lain-lain. Tidak jauh dari sini, itu dibuka masjid. Ada yang minum keras juga kan bisa itu. Ya dulu sempat banyak juga, jadi kalau warung-warung kecil masih ada ya, sekarang alhamdulillah sudah nggak ada tuh yang kecil. Itu akhirnya mengurangi beban kami juga ternyata kan. Dulu banyak yang nongkrong juga Pak, banyak miras di situ kan. Padahal masih, tapi orang kan nggak melihat masih yang minuman miras itu. Tapi sekarang ternyata sedikit-sedikit mulai menghilang, sedikit-sedikit mulai hilang. Mungkin barangkali kalau saya melihat tadi konsep Masjid Amalia tujuannya lebih
tertata rapi. Jadi dia indah gitu ya. Barangkali nanti juga akan berdampak ke yang di belakangnya, yang ibu punya rumah, yang tadinya terhalang. Ketika sudah di ini semua, ya barangkali bisa kelihatan, oh di situ ada rumah. Mungkin yang tadi harganya sewanya 50 juta, bisa 100 juta. Sekarang ini, saat sekarang ini nggak indah sama sekali. Orang lewat rumahku kecil aja depan rumahku karena kan khawatir kok. Begitu. Dan itu perumahan yang di belakang itu saya rasa ya, kalau sudah nanti ada kerapihan dari masjid, itu bisa ditata lebih bagus lagi seperti perumahan. Sebuah perumahan yang berkonsep bagus lah. Kelihatan dari masjid itu keren. Apalagi tadi disampaikan GRC atau apalah rencana planning. Intinya sih kalau dari kami tentunya kan bicara tentang masalah keamanan di sana. Ya, emang agak dulu tuh sering di mana kamu transaksi di masjid apa? Bukan masjid apa lagi di Amalia, penipuan, penggelapan, terus sampai ada kasus beberapa kasus narkoba pun juga sekitaran sini. Malah di wilayah kami ini di desa jauh ini zona merah masalah narkoba ini bahkan waktu disampaikan desa sampai ada satgas narkoba di desanya. Satgas narkoba di kecamatan Jauh itu hanya 2, satu desa Jauh yang kedua Bendungan. Jadi segitu sangat ini merah sekali di wilayah kita. Tapi emang kami pun juga sedikit paham beberapa di sini kan heterogen dari Pospol, rumah. sampai terakhir itu ada yang dikontrakan Bima Sakti sampai warga laporan. Oh iya. Itu sampai ramai sampai warga ikutin. Ya intinya kan mungkin tugas mulia ini untuk kerjasama ini dengan pihak warga. Dan yang pasti salah satu ini kita tidak akan mungkin hidup 100 tahun. Meskipun kita 1000 tahun pasti akan mati dan meninggal. Tapi ya itulah tadi kan mungkin kalau bicara kita cari uang pastinya sampai kapanpun nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kita cari kebaikan orang akan disebut wah si ibu siapa Bu Titi ini luar biasa dermawan pasti akan bisa seperti itu sampai jadi kamar ini ya kalau dari kami masalah keamanan dan kenyamanan warga yang ada lingkungan di sini semuanya gitu kan. Termasuk bahwa apa kan wajib kami lindungi juga di sana ketertiban kenyamanannya ya sampai kan nanti wah tetangga saya mau terakhir berisik gitu kan saya juga kayaknya sampai ada miras dan sebagainya ini kan banyak kita semua bang ya mudah-mudahan harapannya ke depannya setelah ada penertiban di sana oleh PPKN yang dulu apa usahanya lebih bagus gitu kan ya dan halaman rumah juga lebih indah lagi nantinya kan seperti itu. Jadi dari depan rumah kita ini ada warung tapi kumuh gitu. Jadi mana sih rumahnya? Rumahnya juga kumuh juga sih. Mungkin nanti harga jual lebih tinggi kali ya. Jangan dijual dong. Ya maksudnya nilainya orang melihat. Rumahnya di mana? Di Amalia. Oh ini ya. Soalnya daripada yang di depan sana, di dalam sana, mungkin orang akan melihatnya di sini. Masih dekat, akses langsungnya sampai di sini. Saya kan bangun rumah itu Pak, Amalia ini lapangan masih kebun singkong. Ya itulah, sekarang kan sekarang udah jadi kebun mobil. kebun aspal ya. Jadi kan barangkali ketika ibu sewakan rumahnya juga orang melihat wah nyaman, bersih. Kalau saya juga ada hadisnya Pak Ustadz ya, ada sesuatu minal iman itu pasal itu ya sebagai daripada iman kalau nggak salah. Itu sih Pak, Bu. Ya harapan kami dengan adanya sosialisasi ini atau rencana ini mudah-mudahan ya, pihak masjid dengan warga bisa sinergi menjaga keamanan ya tujuannya untuk sama-sama nyaman gitu kan. Karena saya pernah ada pengalaman yang jelek. Saya di sebelah rumah saya ada kios itu ternyata jualan yang kita tidak tahu obat-obatan ekstrim namanya kita. Akhirnya kan membuat kita tidak nyaman. Kalau segi ekonomi ya bisa saja orang itu karena memang faktornya ekonomi. Bapak tinggal di mana? Taman Sari misalnya. Akhirnya
saya bertindak sendiri lah. Ya meskipun katanya wah saya punya ini nggak peduli kalau bagi saya seperti itu. Hanya kan kita bubarkan dan kita tutup paksa. Ternyata kenyamanan itu penting. Ketika kita di lingkungan nyaman, kita juga tidak risih, kita juga hidup tenang. Dan di tetangga juga, kalau barangkali tetangga dengan orang yang soleh juga, kita tidak akan susah juga. Kita yang tadi saya sampaikan, meskipun kita saudara kita orang pejabat, tapi yang kita dahulukan pasti tetangga dulu. Tetangga kita siapa yang akan nolong kita? Itu tetangga yang paling dekat. Itu yang paling penting. Nah, itu sih. Jadi barangkali itu sih Bapak Ibu semuanya. Ya mudah-mudahan harapan dan cita-cita semua yang untuk kebaikan bisa tercapai. Ya Bapak Ibu semuanya juga banyak rezekinya lagi, nambah lagi rezekinya. Kalau Bapak mau nambah istri lagi silakan. Itu kan nanti. Masih boleh sama Ibu kalau istrinya boleh. Ya boleh lah, punya tetangga. Ya mudah-mudahan sih semua tidak ada kendala ke depannya dan tidak ada persoalan khususnya di bidang aman kebaikan. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu dan undangannya. Mohon maaf bila ada pelayanan atau kekurangan dari kita dari kepolisian selama ini yang masih kurang pelayanannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang boleh ke Pak Haji Danau. Iya. Coba barangkali kasih waktu ada masukan. Saya kan warga baru, saya ngikutin Jadi gimana. dia ngikutin kita. Barangkali kasih kesempatan. Bapak, ada yang mau disampaikan dari wakif atau ada pesan atau apa? Wakif? Saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebetulnya tidak diundang karena ada ini tadi ngejemput saya. Terus Kakang kok tahu gitu. Mana cuy ke Amalia ayah belum menaun kayaknya pembaran kios. Tadi kan Kakang gitu. Terus konsultasi dengan Bu It, terus coba untuk mendengarkan aja. Jadi tidak ada pemasukan apa-apa dari ya. Cuman itu aja, hanya untuk monitor aja. Cekap. Sudah Pak Ustaz, Pak Yai. Ya, terima kasih atas pencerahan dari Pak Iman ya. Kenyamanan jadi penting kan. Itu juga kenapa itu yang orang kencing, orang tidur itu biasanya kalau rumahnya kelihatan mentereng, bersih, mereka juga nggak berani. Tapi kalau udah kelihatan kumuh, ayo sini aja. Dulu pernah Pak di gang itu, gang yang kecil itu untuk tidur anak-anak itu Pak. Kalau subuh Pak, Akhirnya. kalau subuh itu pasti. Nah, anak-anak yang nggak banyak nggak? Banyak yang masih tangannya masukin nggak? Bajunya keluarin ininya. Cuma tangannya aja di dalamin. Itu bisa gini Bu. Itu. Lem itu. Oh itu anak-anak yang ngamen itu. Ah, Jadi itu. sampai pernah berantem itu gara-gara diusir dia merangsang. Itu sama si Akhirnya Ibu. saya foto, saya kirimkan. Itu pernah Pak. Pernah di polsek juga. Jadi dengan penataan ini mudah-mudahan tempat rumahnya masing-masing juga jadi indah, jadi bagus. Terus ya kita bukan tidak simpati atau tidak ini sama orang-orang yang kurang mampu ya. Tapi kan jangan sampai tempat kita karena tidak tertata rapi, gembel-gembel pun merasa aman. Iya. Karena tertutup itu Pak. Ya. Kalau gembel-gembel merasa aman kan kitanya juga menjadi rasa tidak nyaman seperti yang disampaikan oleh Pak tadi. Dan kami sendiri merasa jengah melihat Sampai ke situ. di tempat wudhu sini berkeletakan orang-orang tidur. Ya, itu Sementara kita sholat subuh di kalau sini. subuh tadi itu di baru dibuka. Iya. Kalau tidur di situ pagi siapa yang suka marah-marah itu kumpulin itu dipaksa untuk Jadi kalau tempatnya bagus, orang pada mereka sholat juga subuh. tanpa kita usir pun mereka enggan sendiri. Iya. Sampai Pak, kalau tempatnya rapi itu bersih, mereka enggan sendiri. Tapi Dan kalau juga tempatnya nggak berani, kumuh, Pak. mereka jadi ya punyanya juga nggak apa-apa nih. Seperti itu ya Pak, jadinya. Jadi punten kami bukan bermaksud menghalangi rumah Bapak dan Ibu atau apa segala macam. Kami tujuan kami yang utama nih, saya yang periode pengurusannya berakhir di 2026
minimal apa yang dia manakan, patok batas sudah jelas. Apakah itu mau dibongkar sekarang atau oleh pengurus berikutnya, itu diskusinya lain lagi. Target kami sekarang ini adalah menertibkan batas-batas masjid yang sekarang jejaknya, kalau saya boleh bilang, hilang. Kalau seandainya di belakang kios-kios itu masih terlihat besi-sikunya, kami tidak terlalu khawatir. Pasti ada itu Pak, siku itu dasarnya dia tidak kelihatan karena bangun warung. Iya, itu makanya warungnya harus dibongkar. Gimana, kami ini bukan orang raja tega, bongkar dong. Jangan tega gitu kan. Ya, itu menyangkut ekonomi keluarga yang berjualan juga gitu. Jadi harus cek lokasi sekarang. Ya, kita sekarang ke lapangan yuk. Ya, langsung ke lapangan. Ya. Oke, Pak Haji, Pak Sali, langsung ke lapangan. Ya, Ya. Enggak ditutup dulu atau gimana? ya. Selanjutnya karena memang fokusnya adalah, sekali lagi kami hanya memfokuskan saat ini adalah batas-batas aset wakaf Masjid Al-Amaliyah. Sekali lagi itu adalah amanah, maka yang kami utamakan adalah ini. Terkait apakah nanti warga punya keinginan seperti tadi Pak Tono pengennya pagar sebagus mungkin, betul, kami pun seperti itu keinginan. Cuma kami juga ada ketersediaan anggaran harus kita pikirkan. Maka untuk dekat-dekat ini mungkin tidak bisa diwujudkan. Tapi Pak Tono mau mengajukan, silahkan bersurat saja kepada kami. Nanti akan kami baca, kami kaji, nanti kami jawab. Begitupun sama Pak Purman mau meminta akses, enggak, silahkan ya Pak. Ini kesepakatan semua ini. Iya, yang menyampaikan ya Pak Burman mau menyampaikan akses itu mangga, nanti tanda tangan lagi warga. Silahkan, nanti kami baca, kami kaji, nanti kami jawab secara tertulis. Kalau ke masing-masing, mohon maaf tidak akan kami jawab tidak, karena kita punya aturan begitu, jangan sampai ada yang punya kuasa lebih. Jadi semua bermusyawarah di antaranya. Lalu selama ini masjid alhamdulillah kita mandiri, nggak pernah kita minta bantuan kemanapun termasuk pemerintah. Salah satunya itu kita memaksimalkan potensi wakaf yang ada, sebetulnya wakaf produktif. Nah itulah WP itu sekarang, dulu namanya WP, sekarang kita sebut Sentra Muamalah Masjid Al-Amaliyah. Kita rubah biar ada bekasnya, bahwa ini milik masjid wakaf. Salah satunya itu kita rubah. Dan banyak pembenahan di situ, itu paling berat dulu. Itu punya ada yang mata lur, ada yang punya Rio Veteran juga. Waduh, itu masya Allah itu perjuangan. Tapi alhamdulillah bisa. Sampai kita punya jam malam ya, memang jam 8 itu benar kita tutup kunci semua sudah selesai. Nah lalu selanjutnya tinggal ke sana ya. Saat ini cukup ya. Jadi sekali lagi kami normatif. Mohon maaf, bukan kami keras juga, kami hanya normatif menjalankan aturan sesuai undang-undang. Jadi batas-batas wakaf pun harus sesuai dengan sertifikat yang ada, kami punya dokumen yang sudah dikeluarkan. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan, kehilafan, kekurangan dalam penyampaian bahasa, itu dari kebodohan kami sendiri. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulullah SAW. Kami hanya meneruskan amanahnya saja. Jadi mohon maaf batin dan lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam. Yuk kita ke lapangan ya. Jadi sampai dulu tuh. Yuk di Sok-sok diminum dibawa. Kalau bisa aja ini. Oh beda. Kalau udah enak pasti ya. Karena rumah-rumahnya. ya, kayak awal-awalnya dulu kan begitu. Sampai ke rumah dua ini Oh ya, yang pas tentangnya Bapak Staf Kalau lagi dari sebuah terima kasih masjid. Jadi Pak Ustaz nggak terima bayaran lagi. Jadi tinggal dibongkar.